Shalom. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengundang Roh Kudus berbicara kepada kami. Kami mengundang Roh Kudus memberikan nasihat dan teguran bagi kami. Terpuji Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-44 sampai 48. Tema dari lembaga Alkitab Petrus dan Cornelius. Tapi saya memberikan tema orang yang mendengarkan firman Tuhan memperoleh kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap daerah pasti ada ciri khas makanannya. Kalau di Jogja terkenal yang namanya gudeg. Ketika orang Sumatera Utara atau Sumatera Selatan datang ke Yogyakarta, mereka merasakan makanan itu aneh karena rasanya manis seperti kolak. Lalu kalau kita pergi ke Palembang, makanan yang terkenal adalah pempek. Jadi tidak heran kalau orang Sumatera Selatan pagi hari makanannya, minumnya juga dengan makanan yang pempek. Nah, bukankah bagi orang tertentu itu membuat perutnya sakit yang belum terbiasa? Datanglah orang dari tempat lain, provinsi lain, atau dari Bali datang ke Sumatera Selatan. Mereka terkejut, kok orang Sumatera Selatan makanannya aneh, asam-asam pagi hari, juga dan kemudian makan pempek. Nah, Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini Petrus melayani di budaya yang berbeda, pada orang yang berbeda. Petrus dan Cornelius diatur di dalam peristiwa perjumpaan dengan Roh Kudus. Petrus adalah rasul yang menerima Roh Kudus, bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, dan khotbahnya penuh kuasa, menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah, membangkitkan Tabita. Namun sepanjang hidupnya masih dipenuhi dengan peraturan orang Yahudi. Ia mematuhi segala aturan, mulai dari makanan yang najis sampai kepada orang-orang Yahudi yang dianggap belum tahir. Ia belum pernah makanan yang haram dan masuk ke dalam rumah orang-orang non-Yahudi. Sampai suatu waktu Tuhan datang memberikan penglihatan dan pengajaran yang baru kepada Petrus. Cornelius adalah seorang perwira yang Itali yang percaya kepada Tuhan, hidup saleh, seisi rumahnya menyembah Allah, tekun berdoa, dan ia juga sangat dermawan pada orang-orang Yahudi yang berkekurangan. Cornelius percaya pada Tuhan, tapi dia bukan orang Yahudi. Dalam penglihatan, malaikat Tuhan menyuruh Cornelius mengundang Petrus datang ke rumahnya. Cornelius patuh mendengar dan mengikuti perintah Roh Kudus, mengirim orangnya untuk mengundang Petrus. Petrus yang belum pernah masuk ke rumah orang yang non-Yahudi, yang selama ini dia tahu bahwa itu najis, dia dipimpin oleh Roh Tuhan memenuhi undangan Cornelius karena penglihatan tentang makanan yang najis menurut hukum Yahudi. Dalam penglihatan itu ia mendengar Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Pasal 10 ayat 15. Sang Petrus merenungkan apa maksud penglihatan itu. Orang utusan Cornelius telah tiba di rumah Simon, tempat Petrus menumpang tinggal.
Dua orang dari latar belakang yang berbeda dipertemukan Tuhan untuk rencana pelayanan yang mulia. Bahwa firman Tuhan, berita tentang keselamatan, telah sampai kepada bangsa yang bukan Yahudi. Roh Kudus tercurah untuk seluruh bangsa-bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Betapa pentingnya orang yang hidup di dalam firman adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan itu membawa efek, membawa pengaruh kepada orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Jadi bukan kekuatan, bukan kepiawaian dia berbicara, tetapi dia hidup di dalam firman, sehingga Roh Kudus menyentuh orang-orang baik sesuku dengan kita maupun juga bangsa-bangsa lain, suku-suku bangsa yang lain. Dan kemudian jemaat Tuhan, Roh Kudus mempunyai peran. Kalau dia hidup, kita hidup dalam firman Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus, berpengaruh kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan maupun menerobos suku-suku bangsa yang lainnya. Orang-orang itu juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan di sini di dalam ayat 45, karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi tidak dapat dibatasi jikalau kuasa Roh Kudus bekerja dihidupi bagi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Mereka juga mempunyai karunia bahasa Roh Kudus, karunia hidup di dalam Roh Kudus. Dan di dalam ayat 46, berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi semua orang yang hidup, yang ketika diberitakan Injil oleh Petrus melalui Cornelius, orang-orang itu pun mereka siap untuk menyerahkan hidupnya memuliakan Tuhan, sehingga mereka tanpa paksa mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Semakin hari pertumbuhan orang-orang yang mengikut Kristus, murid-murid Kristus bertambah-tambah, bukan karena kita pribadi yang mau untuk memakai kekuatan kita, tetapi yang menggerakkan itu karena kita hidup dalam firman, dan firman itu memimpin kita lewat Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntut orang-orang di sekitar kita, disentuh mereka untuk datang kepada Kristus, dan mereka tanpa paksa menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita hidup di dalam firman? Kadangkala ketika firman Tuhan ditaburkan, kita mengantuk. Di mana Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Kita lebih intens melihat kedagingan kita, tapi potensi Roh Kudus melemah di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menghidupi perjalanan hidup kita, energi kita hanya energi kekuatan sendiri. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka tidak mendapatkan dampak apapun, tidak mau datang kepada Kristus. Bukan karena kita tidak hebat, bukan karena Tuhan tidak bekerja, tapi karena kita sering tidak meresponi firman Tuhan. Dan firman itu menghidupkan kita di dalam daya Roh Kudus. Pakailah hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan,
orang-orang di sekitar kita menghidupi hidup di dalam Kristus adalah kekuatan yang dahsyat. Hidup di dalam Kristus, mereka memuliakan Tuhan. Hidup di dalam Kristus dipimpin oleh firman dan Roh Kudus akan bekerja kepada orang-orang di sekitar untuk datang menyembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Sering sekali bahwa kami mengkotak-kotakkan hidup kami hanya untuk suku kami. Hidup kami hanya orang-orang tertentu. Hidup kami hanya untuk kalangan-kalangan yang kami mau. Ternyata Tuhan mengingatkan Petrus bahwa dia melayani bukan hanya untuk golongan tertentu. Dan biarlah kami juga mau dipakai dimanapun, kapanpun untuk hidup dalam firman, dan itu berefek kepada orang lain, dipimpin oleh Roh Tuhan. Mereka datang kepada Engkau, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kami, dan mereka menyerahkan diri datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Pakailah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.